Kalau dia ada 5 kesalahan masih punya saldo 25. Amal ikhlas itu lebih gampang dibanding amal riya. Amal ikhlas lebih gampang dibanding amal riya. Riya itu selain Allah. Kalau ikhlas, alhamdulillah hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan nikmat Allah, kalau dihitung maka ditegaskan secara tersurat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat kehidupan yang diberikan Allah ini sudah sepatutnya begitu kita lahir ke dunia dengan merasakan seluruh fasilitas yang ada di dunia ini, kita mesti mengenal siapa yang memberi. Kenapa mesti mengenal siapa yang memberi? Sungguh tidak sopan ibarat seorang yang diundang, menerima undangan, datang ke undangan, yang pertama kali fitrah manusia itu mencari mana yang mengundang saya, atau mana tuan rumah. Itu pasti salaman dengan tuan rumah, baru dipersilakan jamuan yang ada. Di dunia juga begitu. Awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kali belajar agama itu adalah mengenal Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan nanti akan ditanyakan juga pada malam pertama di alam kubur. Pertanyaannya adalah man rabbuka, siapa Tuhan engkau. Pertanyaan ini akan muncul kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik. Orang yang benar-benar beriman tulen kepada Allah, nggak muncul pertanyaan seperti itu. Jadi untuk memantapkan iman kita, salah satunya adalah saksikanlah oleh kalian, jika orang itu rajin datang ke masjid, jangan disangsikan, jangan diragukan, dia itu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bagian dari ayat itu atau hadis itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berbuat baik, beramal soleh itu bukan untuk orang lain, kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya kalau berbuat buruk, berbuat jahat, itu bukan untuk orang lain, kembali kepada diri sendiri. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tiada balasan kebaikan kecuali memperoleh kebaikan juga. Jadi kalau dia rajin baca Quran, yang dapat ganjaran ya dia yang baca Quran. Katakan baca surat Al-Baqarah, surah Ar-Rahman, mau 10 ayat, mau 1 ayat, kembali ke dirinya. Nah, ini pentingnya berkaitan dengan memelihara iman. Kalau sudah beriman, itu akan subur amal-amal soleh itu. Satu kebaikan yang kita lakukan dikasih lipat ganda 10 oleh Allah, 100, 700 sampai wallahu yudha'ifu limai yasha. Bahkan Allah lipat gandakan. Sebaliknya kalau orang itu beriman berbuat satu kesalahan, maka malaikat Raqib dan Atid itu mengatakan bagi pencatat keburukan, mau buru-buru mencatat, catat ya, jangan, kata malaikat Raqib, tunggu dia salah sampai 5 kali, salah 5 kali baru kau catat. Oh gitu. Nah, akhirnya nurut juga dialog antara dua malaikat itu. Kemudian begitu anak cucu Adam ini berbuat satu kebaikan, diganjar 10, 5 untuk menghapus keburukan 5 tadi, yang 5 masih sisa, masih ada saldo. Nah, itu hebatnya orang beriman. Itu hebatnya orang beriman. Dia membaca alif lam mim, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. 10 kali 3 berapa? 30. Kalau dia ada 5 kesalahan masih punya saldo 25. Itu enaknya dari orang beriman. Maka menjerit itu iblis
gimana aku itu udah capek-capek nggoda anak cucu Adam, udah 5 kesalahan aku jerumuskan dia, hanya dihapus dengan satu ayat alif lam mim. Itu hebatnya orang beriman. Maka gak boleh memandang rendah setiap orang punya iman. Sekarang masih kafir, iya bisa jadi 1 jam sebelum meninggal dia bertaubat, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meruntuhkan seluruh kekufuran 70 tahun yang dia punya. Demikian pula yang udah soleh, udah istiqomah, ini juga tidak boleh jumawah, merasa ujub dengan amalnya, karena semua ini pemberian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ada orang jarak dirinya dengan surga itu tinggal ibarat 2 sandal jepit, sudah dekat sekali, ternyata ditutup dengan antara dia dan neraka, udah jaraknya sedekat begitu, kemudian ditutup dengan kebaikan, husnul khotimah. Ada orang tiada hari-hari dilalui kecuali kebaikan dan kebaikan, dikenalnya orang soleh, naudzubillah wal iyadzubillah, ditutup hidupnya dengan su'ul khotimah karena ingkar kepada Allah. Dan dulu ada namanya ulama namanya Bal'am bin Bawra, dia ini adalah ulama Bani Israel, muridnya 12.000, yang pertama kali nulis mengatakan tidak ada Tuhan, di dunia ini tidak ada Tuhan, dialah yang menyatakan seperti itu, padahal awalnya mentauhidkan Allah menjadi kufur kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka mengkaji kita di pagi hari ini dalam rangka memupuk menguatkan iman kita dengan nasihat supaya makin hari makin istiqomah untuk memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wakila, dan dikatakan pada nasihat yang isi nasihatnya adalah 4 dalam kitab Nasaihul Ibad milik Syekh Nawawi rahimahullah. Auhallahu ta'ala, Allah Ta'ala mewahyukan ila nabiyyin minal anbiya, dari nabi, dari beberapa nabi. Nabi-nabi itu min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Jadi nabi Bani Israel sangat banyak. Ada yang nabi dikasih kitab suci, ada yang meneruskan nabi sebelumnya ya. Jadi seperti itu tradisi Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing umat. Tidak dibenarkan kalau umat itu tersesat dengan alasan nggak ada nabi di tengah-tengah kami menjelaskan kebenaran engkau, kebesaran engkau. Tidak ada nabi, betul, tapi pewaris nabi terus menerus sepanjang zaman ada, di setiap waktu ada, sampai sekarang ada. Siapa pewaris para nabi? Al ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Meskipun tidak plek 100% mewarisi Rasul, paling tidak ada sisi-sisi yang diwariskan. Nah, mudah-mudahan kita tetap mengikuti apa yang diwariskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, termasuk menjaga akidah dan syariat serta akhlak ini. Waqala, dan Allah berfirman, sumtuka anil batil li saumun, diammu tidak menjalankan kebatilan, artinya engkau diam tidak ngomong yang batil, terhitung di sisi Allah sebagai ganjaran orang yang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu secara lughah umumnya menahan saja, kemudian menahan dari fajar shadiq sampai terbit, sampai tenggelam matahari, disertai niat. Tapi ini ada orang yang tidak seperti itu, siang hari bisa jadi dia makan, dia ngobrol, dia biasa bersuami istri di siang hari, tapi terhitung puasa. Kok bisa begitu ganjaran kayak orang puasa? Karena dia menjaga mulutnya dari yang batil. Wa hifduka al jawarih minal maharim li salatun, dan menjaga organ tubuhmu dari hal-hal yang haram. Tangannya tidak digunakan mencuri, tanda tangan palsu, memberikan sumpah palsu, organ tubuh banyak. Matanya tidak digunakan untuk maksiat, telinga dan seterusnya. Maka yang seperti ini terhitung sholat, terhitung ganjaran sholat. Sholat yang ada ya ditutup dengan
salam dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, dan assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada orang terhitung punya ganjaran sholat sepanjang harinya, sepanjang hidupnya di luar sholat yang 5 waktu, yaitu apa? Menjaga organ tubuh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjaga organ ini, karena nanti akan minta persaksian. Setiap hukuman, setiap hisab di akhirat itu tidak serta-merta langsung main diinterogasi gitu aja. Orang-orang kafir itu membela dirinya, ya Rabb, kenapa engkau dolim pada diriku? Maksudnya saya kan nggak melakukan ini dan itu. Emang mengelak dia, tidak ngaku. Siapa saksinya? Akhirnya dikunci itu mulutnya, udah saatnya nggak berkomentar lagi, maka disuruh mengatakan organ tubuhnya. Tangannya suruh ngomong, kakinya suruh ngomong. Ngomong kau wahai tangan. Oh iya, saya saksinya. Diam dia. Akhirnya dijeburkan ke api neraka. Naudzubillah. Ini Allah Maha Adil ya. Jadi mana mungkin organ tubuh bisa ngomong? Iya, sekarang tidak bisa ngomong, tapi dia bisa mengekspresikan. Bukankah tangan ini bisa membawa bahasa isyarat, melarang dengan begini, menunjuk dengan begini, kemudian mencibir, bisa jadi tangan dan mulutnya itu akan ekspresinya ketahuan. Itu adalah bahasa tubuh. Sekarang begitu, nanti benar-benar akan bisa berbicara ya. Saat berbicara itu kita bicara yang baik-baik. Maka persiapkan sejak kita di dunia untuk bisa mengantongi kebaikan demi kebaikan. Kemudian wa iyyasuka anil khalqi li shadaqatin, dan putus asamu mengharapkan dari makhluk itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu artinya kita mengeluarkan harta yang kita dititipi oleh Allah, kemudian mengeluarkan, itu sedekah juga. Sampai bertasbih, bertahmid juga sedekah. Sampai hubungan suami istri juga sedekah. Kok sedekah kata para sahabat? Bukankah itu untuk dirinya sendiri? Ya, Rasul memberikan argumen pernyataan, bukankah kalau syahwat itu ditaruh tempat yang haram menjadi dosa? Iya ya Rasul, diletakkan di tempat yang halal menjadi sedekah, itu ya. Jadi sedekah itu ragamnya banyak, termasuk tidak mengharapkan dari makhluk ya, yang mengharap dalam dirinya hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua sisi, maka itu adalah sedekah. Karena kalau mengharapkan kepada makhluk, yang ada siap kecewa, nggak sesuai harapan. Kalau dari Allah pasti memperoleh balasan tak terbatas. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh, mereka memperoleh balasan dari Allah tak terbatas di dunia, di alam barzah, sampai nanti di akhirat. Nah, makanya amal ikhlas itu lebih gampang dibanding amal riya. Amal ikhlas lebih gampang dibanding amal riya. Riya itu selain Allah. Kalau ikhlas karena Allah semata. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa lebih gampang? Karena Allah itu memberikan monitoring, artinya dipantau Allah lahir dan batin, maha mendengar, maha melihat, tidak pernah dolim Allah Ta'ala. Amal sekecil apapun akan diberikan balasan. Sementara di hadapan manusia, kalau amal itu nggak gede, nggak kelihatan, amal diem-diem, apalagi Allah Ta'ala, kalian beramal dalam kondisi diam-diam, apalagi terang-terangan, tidak ada bedanya di hadapan Allah Ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dalam kondisi sendiri Allah tahu, kondisi ramai Allah tahu, isi hati Allah tahu. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alimum bidatis sudur. Semoga ketika dipantau kolbu kita, batin kita dalam kondisi tawajuh, menghadap terus ke Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lalai ya, berzikir, berpikir kebesaran Allah Ta'ala. Amin. Kemudian wakafukal ada anil muslimin
li jihadun, engkau menahan menyakiti kaum muslimin itu karena aku terhitung jihad. Jadi kalau kita mau berjihad, jangan suka menyakiti kaum muslimin. Nggak ada orang beriman itu menyakiti. Kalau beda pandangan, beda pemikiran, kan sekedar beda, maksudnya beda pandangan, belum hal itu mesti yang pasti yang benar dari sisi yang mana. Tapi kalau diskusi yang ilmiah tentunya mencari solusi yang terbaik. Bisa jadi diriku yang salah, dirimu yang benar, atau dirimu berkemungkinan salah, diriku yang ada benar, ya sama-sama begitu. Makanya istihad pemikiran tidak pernah berhenti, karena manusia itu ciri aslinya adalah punya daya nalar, punya pikiran menghadapi problem yang berbeda-beda. Istihadnya berbeda-beda karena sesuai dengan keadaan dan zaman serta problem yang dihadapinya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah punya kaul jadid, punya kaul qadim. Ada pendapat lama, ada pendapat yang baru. Nah, kapan pendapat lama dipakai? Ketika beliau ada di Irak. Kapan kaul jadid dipakai? Ketika beliau di Mesir, karena kondisi masyarakat berbeda-beda saat itu. Nah, kita juga sama, zaman ini juga problem berkaitan dengan kemasyarakatan, sosial, politik, pendidikan juga berkembang, karena memang begitu sunnatullahnya. Yang nggak boleh berubah itu akidah dan ibadah. Kiblat kita tetap Ka'bah, sholat wajib tetap 5 waktu, ya nggak boleh berubah. Kemudian apa lagi? Bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itulah berkaitan dengan masalah hal yang prinsip dan mana yang sifatnya muamalah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba'atun min dulumatil qalbi. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, arba'atun, 4 perkara, min dulumatil qalbi, termasuk dari kegelapan hati. Nah, lawannya gelap berarti terang. Apa yang bikin hati gelap? 1, batnun syab'anu min ghairi mubalah, yaitu perut yang kenyang terus, gak dipedulikan kadar isi perut, isi lambungnya itu. Kalau mau memenuhi isi lambung, 1/3 isinya oksigen, 1/3 isinya makanan, 1/3 isinya air, proporsional. Jangan makan makanan semua nanti begah, atau isi air semua kembung. Kalau angin semua juga sama, bung-bung gitu kan. Makanya harus proporsional, bisa tegak untuk ibadah. Memang tujuannya untuk makan minum itu adalah posisinya digunakan untuk ibadah kepada Allah, ya. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita semua, ya. Kemudian wasuhbatul dzalimin, yang bikin gelapnya hati adalah berkawan dengan orang-orang zalim. Orang zalim itu kan gak memperhitungkan halal haram, pokoknya yang penting enak, sikat, gak memperdulikan aspek hukum. Ini dilarang apa enggak, jadi temani, dia berteman dengan seperti itu, ikut juga gelap kolbunya, karena makanan haram itu menjadikan kolbu menjadi gelap. Sebaliknya makanan halal menjadi terang kolbunya. Maka kalau ada makanan syubhat atau yang haram, sulit untuk menerima pencerahan kecuali dia bertaubat kepada Allah, ya. Makanya kalau ngasih anak makan minum, benar-benar perhatikan dari unsur halal dan haramnya. Kalau benar-benar halal, kasih. Kalau haram, cegah. Dulu ada seorang sahabat yang setengah ekstrim. Begitu habis sholat subuh begini, langsung buru-buru pulang, tidak ikut dzikir, nggak ikut doa. Maka Rasul katakan, kenapa sahabat ini begitu cepat dia beranjak dari tempat dzikirnya? Ternyata dipantau sampai ke rumahnya. Ya Rasul, aku lakukan itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Ada apa? Anakku ya Rasul, kalau dia udah bangun pagi itu ada korma jatuh, dan korma ini milik orang Yahudi melengkung ke halaman rumahku. Korma jatuh itu langsung dimakan sama anakku. Pernah ya Rasul, satu saat anakku itu memakan korma itu, kemudian aku rogoh, wahai anakku, sekiranya engkau mati gara-gara aku rogoh keluar yang haram ini, aku rela daripada engkau makan yang haram. Oh begitu, saking hati-hatinya seorang sahabat. Karena korma jatuh itu hukum kalau fikihnya kan ya jatuh ke pelataran orang lagi, mestinya kan ya nggak apa-apa. Tapi ini dasar Yahudi, jadi Yahudi nggak merelahkan yang jatuh.
apalagi diberi. Ini Yahudi yang pelit, kecuali Yahudi yang loyal ya. Ini Yahudi yang pelit. Akhirnya Rasul menyampaikan ke Yahudi, Yahudi ta'al ya Muhammad. Nah, dia ngomongnya gitu karena bukan mengakui sebagai Nabi dan Rasul. Mau nggak kurma itu untuk sahabatku ini? Ya nggak bisa. Aku ganti nanti di surga 700 kurma. Nanti di surga kiamat dulu. Itu nanti. Kalau saya butuh sekarang. Nah, akhirnya ada seorang sahabat, ya Rasul, saksikan ya Rasul dan sahabat semua yang ada, kurma, kebun kurmanya di sana ada 600 pohon untuk Yahudi. Allahu Akbar. Akhirnya satu pohon kurma dikasihkan untuk menghalalkan satu pohon untuk sahabatnya itu, dikasih ke Yahudi, dan pada akhirnya Yahudi itu menerima. Itulah saling menjaganya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa mereka itu sangat konsen dalam urusan yang halal-halal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam halal-halal ini, amin. Nah, yang halal lebih banyak dibanding yang haram ya. Kemudian yang berikutnya yang bikin hati gelap, wanisyaanud dzunub al-madiyah, gampang melupakan dosa-dosa masa lalu. Jadi dosa-dosa besar, dosa besar aja gampang dilupakan, apalagi dosa kecil ya. Tapi kalau orang itu udah naik derajat rohaninya, kepikiran dengan dosa itu, karena dia belum tahu persis sudah diterima apa belum, ya Allah, masih begitu terus. Itu untuk mengawal kolbunya biar dia istiqomah dalam muraqabah, dekat ke Allah Ta'ala. Kemudian watulul amal, yang berikutnya bisa gelap hati adalah panjang angan-angan. Di dalam diri kita, walaupun umur sudah 90 tahun, 100 tahun, umur dunia ini, umur biologis ini, ada dua yang tetap muda dalam diri kita. Di dalam setiap anak cucu Adam itu ada dua yang tetap muda. Yang pertama tulul amal, yang kedua hubbus syahawat, cinta memperturutkan hawa nafsu. Nggak ada tuanya. Nah, jadi untuk membentengi ini semua, maka dikanter dulu syahwat sama tulul amal. Jangan dilepas di dunia, tahan. Kapan bisa melepasnya? Bukan di dunia, nanti di akhirat. Apa saja yang diinginkan akan tersampaikan. Mau apa lagi? Sampai. Mau makan duren, katakan satu pick up, akan bisa. Di dunia paling banter 3 duren, buah duren udah ibarat sendawa, bisa jadi mabuk. Kalau di surga itu makan buah terenak, nggak ada problem, nggak takut tensi naik, kolesterol naik, nggak khawatir seperti itu. Mau makan apa saja tinggal jadi sendawa, nanti makan lagi. Walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Apa saja yang kalian inginkan, mau makanan, minuman, pakaian, berkendaraan, berkeluarga, mau apa saja, itu akan dilepas selepas-lepasnya dan tidak ada larangan. Itu ada saatnya. Ketika ruh sudah dicabut, kita dalam kondisi husnul khotimah, membawa bekal yang banyak, maka kabar gembira itu akan sampai kepada orang-orang yang istiqomah seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bagian dari itu. Amin ya robbal alamin. Kiranya itu bab yang kita bahas kurang lebih 25 menit, ada manfaat dan bisa kita mengamalkan. Karena ilmu itu kalau sudah sampai tinggal semangat untuk mengamalkan. Dengan cara mengamalkan maka akan terjaga ilmu. Ada 2 tugas dalam orang mencari ilmu: belum tahu dicari, sudah tahu diamalkan, kemudian sudah tahu lagi diajarkan, disampaikan. Memang seperti itu. Maka kalau orang seperti ini, dia akan posisi tinggi di hadapan Allah, di alam malakut, di alam gaib, di kalangan para malaikat. Ini orang senangnya dekat sama ilmunya para ulama. Karena senang maka dia masuk di majelis para ulama ya. Maka kalau mengangkat martabat dalam diri ini, satu udah beriman, tinggal naikkan derajat dengan mempelajari ilmu dan diamalkan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kalau orang beriman sama orang kafir, tinggian mana derajatnya? Tinggian orang beriman. Orang berilmu sama banyak ilmu, tentunya banyak ilmu. Yang pengen tahu dan pengen tahu itulah pengen di sisi Allah menjadi
mulia. Dan seperti itulah yang kita kaji pagi hari ini. Mudah-mudahan mengangkat derajat kita semua, menjadikan dosa-dosa diampuni, pulang-pulang dalam kondisi segala masalah yang kita hadapi diangkat satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad